Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Safar menjadi BP 1910-863-2016 akan membahas mengapa kelompok 5 memilih negara Korea Selatan. Nah, alasan yang pertama yaitu rata-rata remaja pada zaman sekarang gemar dengan budaya Korea Selatan, khususnya K-pop dan K-drama. Di mana seperti yang saya tangkap berdasarkan drama-drama tersebut, media atau pers di sana memegang kendali yang besar terhadap reputasi tokoh-tokoh penting di Korea Selatan. Jadi kelompok kami tertarik untuk mencari tahu apakah benar hal seperti itu terjadi di kehidupan nyata di Korea Selatan. Dan yang kedua yaitu karena Korea Selatan itu dulunya berupa kerajaan-kerajaan. Nah, kami ingin membahas ada nggak perubahan sistem pers pada zaman kerajaan dan pada zaman demokrasi pada saat sekarang ini di Korea Selatan. Yang ketiga itu dari yang ditangkap khalayak ramai khususnya penggemar K-pop, artis Korea seringkali dijadikan alat pengalihan isu apabila ada konflik internal dalam pemerintahan Korea Selatan, khususnya kepala-kepala pemerintahannya. Nah, kalau seperti itu berarti ada media yang ditungganginya dong. Oleh karena itu kami ingin tahu bagaimana pers di sana memberitakan hal tersebut. Yang keempat itu keanehan dalam pemberitaan tragedi kapal Sewol. Apakah semua data atau fakta yang diungkap adalah benar atau masih ada yang ditutup-tutupi? Dan yang kelima itu saya akan bahas hari kemerdekaan Korea Selatan dan Indonesia hanya berjarak 2 hari itu dan sama-sama dijajah oleh Jepang yang pada saat itu kalah terhadap sekutu. Dan apakah ada perbedaan sejarah pers antara Korea Selatan dengan Indonesia yang sama-sama merdeka atas Jepang? Dan apakah ada ciri khas peninggalan pers bekas jajahan Jepang? Sekian alasan kelompok kami memilih topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Melian Putri dengan nomor BP 1910863.002 akan menjelaskan tentang fokus tema dari negara Korea Selatan. Fokus tema yang kami ambil dari negara Korea Selatan ini, yang pertama berkaitan dengan dunia entertainnya. Seperti yang kita tahu bahwa Korea Selatan ini sangat terkenal akan musik dan dunia K-popnya, di mana hampir seluruh dunia mengetahui tentang dunia K-popnya ini. Dengan besarnya nama K-pop di seluruh dunia, maka banyak juga oknum-oknum dari pers pemerintahan Korea ini memanfaatkan K-pop ini sebagai pengalihan isu atau penyembunyian masalah yang dibuat oleh pemerintahnya sendiri, sehingga masyarakat di Korea itu teralihkan dengan isu-isu atau pemberitaan dari K-pop. Contohnya saja seperti adanya pemberitaan tentang Korea Utara yang meluncurkan rudal balistik sebagai bentuk protes Pyongyang atas adanya pelatihan militer antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Di mana di saat itu Korea Selatan itu mengalami krisis ekonomi di dalam pemerintahannya. Dan tepat di saat itu juga munculnya skandal percintaan antara Kang Daniel dengan Ji Yo Twice yang dinyatakan berkencan. Selain itu munculnya juga adanya juga tragedi permasalahan seperti yang teman-teman tahu, yaitu tragedi kapal Sewol, di mana kapal itu mengangkut siswa SMA yang bertujuan berdharma wisata ke Pulau Jeju. Banyak sekali pemberitaan dari pemerintah yang menunjukkan keanehan dan kejanggalan. Bahkan pemerintah menolak bantuan dari negara lain untuk mengetahui kenapa kapal itu bisa tenggelam. Oleh karena itu, masyarakat Korea pun berpikir bahwa pemerintah itu mungkin sengaja menenggelamkan kapal Sewol itu. Dan tepat di saat itu, lagi-lagi munculnya skandal dari dunia K-pop. Yang pertama yaitu adanya skandal percintaan dari Suli FX dengan Goiza. Yang kedua, adanya skandal narkoba dari Park Bom oleh Tunewan yang menyatakan atau mengakui dirinya itu mengonsumsi narkoba dan juga mengakui bahwa dia mendapatkan narkoba ini dari Amerika Serikat. Dan ketiga yaitu comebacknya girl group ya Red Velvet dengan judul Happiness. Dengan adanya pemberitaan K-pop tadi, maka masyarakat Korea itu perlahan-lahan melupakan tragedi kapal Sewol ini, sehingga pemberitaan dari kapal Sewol ini makin lama makin menghilang. Korea Selatan dalam dunia politik. Nah, dalam subbab ini yang menjadi fokus utamanya adalah kasus mengenai kebebasan pers. Ada seorang tokoh presiden Korea Selatan yang menjabat di tahun 2013 lalu, yakni Park Geun-hye.
Park Geun-hye juga merupakan seorang presiden wanita pertama di Korea Selatan, dan beliau dianggap menganut sistem kediktatoran ayahnya yakni Park Chung-hee. Siapa itu Park Chung-hee? Park Chung-hee merupakan jenderal angkatan darat yang merebut kekuasaan dengan kudeta militer, dan beliau menjabat menjadi presiden pada 1960 hingga akhir 1970-an. Apa yang membuat Presiden Park Geun-hye ini erat kaitannya dengan kebebasan pers? Jadi begini teman-teman. Presiden Park Geun-hye ini akan menggugat semua media massa yang dianggap menentang atau kontra terhadap kebijakan dan pemerintahan beliau. Ada salah satu contoh kasus yang terkenal, yaitu wartawan asal Jepang bernama Tatsuya Kato yang menulis laporan berdasarkan laporan sebelumnya yang ditulis oleh Chosun Ilbo atau koran terbesar di Korea Selatan, di mana pada laporan tersebut berisikan mempertanyakan bagaimana tanggung jawab dari Presiden Park akan tragedi kapal Sewol yang pada saat itu ramai karena menewaskan ratusan korban jiwa dan didominasi oleh remaja. Juga kejadian tersebut terasa janggal. Nah, dari kejadian tersebut, dari laporan yang ditulis oleh Tatsuya Kato itu menyebabkan banyak rumor beredar bahwa pada saat kejadian kapal Sewol, Presiden Park ini sedang ada dalam urusan pribadi dan sulit dihubungi. Menanggapi hal tersebut, kantor pemerintahan Korea Selatan membantah dengan keras rumor tersebut dan justru mengaitkannya dengan sengketa teritorial yang ada yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan atas Pulau Dokdo. Nah, dari kejadian ini, Tatsuya Kato dilarang untuk meninggalkan Korea Selatan, sementara istri dan ketiga anaknya telah kembali ke Tokyo. Nah, beliau juga melalui pengacaranya dinyatakan bahwa jika beliau terbukti bersalah, beliau akan dijerat hukuman 7 tahun penjara serta denda sebesar 4.500 won. Nah, 4.500 US dollar. Nah, dari kejadian Tatsuya Kato ini tentunya banyak menuai protes keras terutama dari luar Korea Selatan dan menganggap bahwa hal ini merusak prinsip dasar atau prinsip utama dari demokrasi, yaitu kebebasan pers, di mana dianggap bahwa wartawan Korea Selatan ini sebelum memberitakan sesuatu harus melalui tahap persetujuan dari pemerintahan dulu. Jika terbukti seorang wartawan di Korea Selatan itu mengkritik atau menentang pemerintahan, maka pemerintahan akan dengan tegas menuntut atau memaksa si wartawan untuk melakukan seperti pengalihan isu agar nama baik pemerintahan itu dapat citranya baik kembali gitu. Seperti yang telah dijelaskan oleh Putri sebelumnya tentang tragedi kapal Sewol, di mana ada juga sebagian yang menganggap bahwa kejadian tersebut dianggap janggal dan dianggap sebagai pengalihan isu dari adanya konflik internal dalam pemerintahan Korea Selatan. Saya Arif Abdul Aziz dengan nomor BP 1910861010. Di sini saya akan menjelaskan pesan moral dari pers di negara Korea Selatan. Pertama sekali, pers merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat di negara manapun. Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu, pers juga harus menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar-benar melakukan pengawasan. Hal ini juga termasuk di Korea Selatan, di mana pers merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat Korea Selatan. Secara umum, pers di Korea Selatan menggunakan ideologi demokrasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya batasan hukum dalam upaya pengumpulan informasi yang digunakan untuk kepentingan publikasi. Yang kedua, penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin atau lisensi. Yang ketiga, kecaman yang dilakukan pemerintah, pejabat, atau partai politik tidak dapat dipidana. Yang keempat, publikasi yang dilakukan secara bebas dari penyensoran pendahuluan.
Yang kelima, wartawan memiliki otonomi profesional dalam organisasi mereka. Keenam, tidak ada kewajiban dalam mempublikasikan segala hal. Dan yang terakhir adalah publikasi kesalahan dan kebenaran dilindungi yang berkaitan mengenai opini dan keyakinan. Berdasarkan penilaian kebebasan pers, Korea Selatan berada di urutan ke-42, tepat sesudah Italia dan sebelum Taiwan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pers di Korea Selatan telah berjalan dengan cukup baik. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa pers dapat berjalan ketika mendapatkan pemasukan. Maka hal ini membuat pers Korea Selatan cenderung sangat berorientasi kepada keputusan petingginya, di mana hal ini sangat rentan untuk terjadinya keputusan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tentu saja hal ini bisa bertentangan dengan fungsi pers sebagai watchdog untuk masyarakat. Berdasarkan kemungkinannya, masyarakat menerima informasi yang menguntungkan satu belah pihak dan mudahnya media mengatur sudut pandang pers dalam satu hal. Hal ini terbukti dengan beberapa konflik yang telah ditunjukkan dalam pembahasan di atas, di mana pada saat tragedi kapal Sewol, pemberitaan justru teralihkan sebab adanya beberapa pemberitaan tentang K-pop, di mana pemberitaan tentang K-pop tersebut memang sangat mempengaruhi dan sangat menarik perhatian masyarakat Korea Selatan. Hal ini seolah-olah membuat adanya pengalihan isu dari pemberitaan tragedi kapal Sewol. K-pop dapat menjadi fokus pemberitaan sebab K-pop merupakan sebuah topik yang sangat diminati oleh masyarakat Korea Selatan sehingga memiliki pendapatan ekonomi yang besar dan tentunya menguntungkan pihak penerbit berita. Situasi pers seperti itu merupakan masalah yang cukup urgent untuk diselesaikan bagi masyarakat Korea Selatan. Sebab dampak dari hal tersebut adalah pemberitaan yang harusnya mendapatkan perhatian utama sering teralihkan. Maka dari itu, sebaiknya perlu pembenahan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak penerbit dan juga pihak konsumen. Berdasarkan pihak penerbit, diperlukan adanya media yang cenderung lebih mengutamakan pengangkatan berita mengenai kebenaran suatu peristiwa dan benar-benar menjunjung tinggi hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas perhatian negara. Seperti halnya di Indonesia adanya Najwa Shihab dan narasi TV-nya yang cenderung membahas tentang hal-hal penting yang tidak biasanya dibahas oleh media konvensional lainnya. Dan juga dari pihak masyarakat adalah meningkatkan kepekaan terhadap situasi dan meningkatkan kritis dalam menerima berita. Maka dari itu, pemberitaan yang diterimanya dapat disaring dan mengurangi adanya kemungkinan pengalihan isu lainnya. Sekian penjelasan pesan moral tentang pers Korea Selatan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia dengan nomor BP 19 10 86 10 24. Dan di sini saya akan menjelaskan relevansi pers Korea Selatan dan pers Indonesia. Apabila dilihat dari sistem negara yang dianut, kedua negara ini sama-sama menerapkan sistem demokrasi. Yang mana tentu saja sistem demokrasi ini juga diterapkan di ranah pers oleh kedua negara ini. Kedua negara ini juga memiliki goals yang sama, yaitu berusaha mewujudkan serta merealisasikan adanya kebebasan pers bagi negaranya. Apabila dilihat dari segi politiknya, maka kedua negara ini sama-sama memiliki cakupan pers yang mencolok. Di Indonesia misalnya, dapat kita lihat bahwa pers dalam ranah politik cukup besar cakupannya. Hampir setiap waktu ada saja pembaruan-pembaruan terkini terkait pemerintahan dan ranah politik lainnya. Info-info terbaru terkait dengan politik selalu saja disebar secara cepat, aktual, dan luas. Contohnya saja ketika pemilu Presiden Jokowi dan Prabowo kemarin. Ada banyak sekali platform berita yang memberitakan informasi serta kabar terbaru secara cepat. Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi heboh dan sangat antusias, serta memancing berbagai macam paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozi Nofrizal dengan nomor BP 1910862022. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan oleh rekan saya tentang relevansi pers Korea Selatan dan Indonesia. Seperti contoh pemberitaan soal salah satu presiden Korea Selatan bahwa ia dianggap menganut sifat kediktatoran ayahnya. Hal ini diberitakan secara cepat dan juga sempat menjadi heboh di dalam kalangan pers politik di Korea Selatan itu sendiri, hingga membuat presiden tersebut menggugat semua media massa di Korea Selatan yang dianggap menentang pemerintahannya. Dari sini dapat dilihat bukan bahwa kedua negara ini, yaitu Indonesia dan Korea Selatan, memiliki kepentingan pers politik yang cukup besar dan berpengaruh.
Lalu begitu juga dari segi entertainment, di mana cakupannya sangat luas dan sangat berpengaruh sekali bagi para entertainernya. Beritanya sangat cepat tersebar seperti contoh di Indonesia. Bisa kita lihat dari apa yang terjadi baru-baru ini, yaitu tersebarnya berita tentang video tidak senonoh yang mirip artis Indonesia, yang mirip salah satu artis di Indonesia, yang sangat cepat tersebar di media sosial seperti Twitter, Instagram, dan lain-lainnya, maupun juga di televisi yang sangat membuat gempar masyarakat Indonesia dalam hitungan jam saja. Sama halnya dengan Korea Selatan, yang juga memiliki pengaruh yang besar, cakupan yang luas dalam segi entertainment, dan cepatnya tersebar sebuah informasi yang dimana setiap saat kita bisa melihat berita-berita baru dari Korea Selatan yang diterbitkan seperti berita dari musisi K-pop maupun dari perfilmannya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Alif Radonski dengan BP 191086-2008. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai infografis yang telah kelompok kami buat. Nah, di samping saya sudah tersedia karya infografis dari kelompok 5 mengenai sejarah pers di negara Korea Selatan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konsep dari infografis ini sendiri. Kelompok kami mengusung tema pada infografis ini ialah old newspaper style, di mana mulai dari tekstur, warna, bentuk, font, dan lain-lain itu hampir sama pada surat kabar pada zaman dahulu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi konten dari infografis ini sendiri. Nah, secara garis besar, sejarah perjalanan pers Korea Selatan terbagi menjadi 3 periode. Nah, yang pertama itu ialah periode awal, kedua periode setelah Perang Dunia Kedua, dan periode sekarang. Nah, periode awal dimulai pada tahun 1910, di mana adanya traktat aneksasi antara Jepang dan Korea Selatan, di mana Jepang mengendalikan atas pers Korea Selatan dan institusi publik lainnya. Lalu pada tahun 1914 sampai 1940, Jepang mulai kehilangan otoritasnya atas Korea Selatan, sehingga kegiatan pers mulai bebas dan sudah mulai berkembang. Lalu pada tahun 1941, di mana Jepang mulai melarang segala surat kabar yang berbahasa Korea. Nah, mulai dari sinilah timbulnya aliran baru di mana pers mulai berhaluan otoriter, di mana dia hanya boleh mengikuti atau membela negara dan pemerintahannya. Lalu pada periode selanjutnya, yaitu setelah Perang Dunia Kedua, tercatat ada 5 masa pemerintahan dalam sejarah pers Korea Selatan. Pada tahun 1945 sampai 1948 itu ialah masa pemerintahan militer Amerika Serikat, di mana kegiatan pers Korea Selatan mulai berkembang. Lalu pada masa pemerintahan Syngman Rhee terjadi pada tahun 1948 sampai 1950, di mana dia mulai menghilangkan surat kabar yang berhaluan kiri dan menutup surat kabar yang moderat. Lalu pada tahun 1964 pada masa pemerintahan Park Chung-hee, di mana di sini mulai diberlakukannya penggunaan undang-undang Komisi Etika Pers. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan Chun Doo-hwan yang terjadi pada tahun 1980, di mana pada saat itu dikeluarkannya undang-undang pers, di mana dia bisa mengendalikan kembali surat kabar dan melakukan censorship pada media. Lalu tahun terakhir pada periode setelah Perang Dunia Kedua itu ialah terjadi pada tahun 1987, di mana pada saat itu dikeluarkannya Roh 8 Point Declaration, di mana dalam deklarasi ini terdapat pernyataan kebebasan atas pers dan keamanan terhadap kantor berita. Nah, periode terakhir yaitu periode sekarang dimulai pada tahun 1990, di mana pers Korea Selatan mulai mengalami periode kebebasan relatif karena sensor terhadap media itu sudah hilang. Nah, selanjutnya pada tahun 2001 munculnya penyiaran satelit yang berbasis televisi komersial multi-channel. Lalu selanjutnya pada tahun 2002, pers online dinyatakan sebagai media yang dapat dinikmati dan dijamin secara konstitusional.